Ini ada pilihan mengerti atau keluar dari rapat. Mengerti aja, saya izin record ya Pak ya. Oh, oh iya siap. Oke, apa namanya? eh, kita mungkin baiknya langsung ke pertanyaan Pak. Terima kasih atas waktunya. Tadi karena apa perkenalan udahlah sama-sama pernah kenal ya Pak ya. Jadi saya langsung ke pertanyaan Oke aja. Pak. Apa namanya? Ini Pak, sejak kapan nih Bapak mulai usaha jual beli mobil bekas? Bebas sih mau dijawab. Lebih kurang 5 tahun lagi, bermula dari ya kecil-kecilan apa, ada modal sedikit, bisa beli mobil yang kecil, terus dapat lagi, ada yang jual, ada yang beli, ya begitu-begitu lah Pak. Prosesnya sih gampang Pak, ya kita lihat unitnya, terus semacam kita inspeksi, cocok, masuk angkanya, deal sama penjual, ya kita beli Pak. Gitu Oh, Pak. berarti beli ini dulu ya, unit-unit kecil dulu. Dulu harga berapa Pak? Seingatnya. Gimana Pak? Halo, tes. Oke, berarti tadi 5 tahun ya Pak ya. Mulainya dari beli mobil kecil-kecil dulu ya, mungkin yang harganya kecil begitu ya. Betul Pak. Oh ya, berarti lumayan lama ya 5 tahun sudah tahu ini ya pahit manisnya lah ya Pak ya. Oke Ya Pak, asam garamnya Pak. Gitu. iya asam garam mungkin kalau bahasa saya pahit manis gitu Pak ya. Pak, saya izin ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kira-kira nih Pak jenis mobil apa nih yang Bapak jual gitu kalau di apa namanya di tempat Bapak? Rata-rata kami yang fast moving ya Pak, yang cepat diminati orang Pak, mobil-mobil cc kecil gitu Pak, mobil yang Oke. bukan CBU Pak, ya yang KM-nya lumayan masih rendah gitu Pak. Ya kita juga Hmm, nggak apa ya Pak, nggak berani untuk mobil-mobil yang jarang ada peminatnya gitu Pak. Intinya yang fast oke. moving Pak. Fast moving berarti kalau fast moving termasuk mobil-mobil 3 baris gitu juga itu cepat Pak kejualnya. Ya lumayan Pak, karena kan untuk keperluan keluarga ya Pak ya, mobil-mobil yang khas Indonesia banget itu ya 3 baris Pak. Oh iya iya oke oke berarti kalau di ini saya simpulin tadi ada apa Pak mobilnya yang cc kecil ya cc kecil terus CC kecil betul. yang apa MPP kali ya sebutannya kali Pak ya mobil-mobil 3 baris kan biasa kita sebut MPP sama yang Betul non Pak. CBU ya berarti non CBU itu kayak di luar mobil-mobil ini ya mobil-mobil eh, yang build up luar negeri tapi di luar itu berarti ya Iya Pak, berarti yang betul yang di luar yang itu. produksi dalam negeri lah Pak ya. Oke. Ya, yang komponennya dalam negeri. Baik Pak. Pak, pertanyaan ke berikutnya ya Pak. Kira-kira kriteria apa saja yang harus Bapak miliki nih untuk mobilnya sendiri nih sebelum dijual nih. Bapak udah beli mobil nih. Udah beli mobil, terus sebelum Bapak jual tuh mobilnya harus seperti apa dulu nih sebelum Bapak jual gitu. Biar biar mungkin siap dibeli orang gitu. Oh, begini Pak, sebisa mungkin waktu kita beli itu yang minim PR ya Pak. Artinya ya Oke. tidak terlalu banyak yang intinya kalau sebelum kita beli itu yang bebas tabrak, yang bebas banjir gitu Pak, kilometer rendah gitu Pak. Ya, kalaupun terpaksa ada yang mungkin ada apa ya, ada bentar, 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 Oh ya siap. Gimana siap Pak? bentar lu. Oke Pak, tadi apa namanya? Ya, Perihal apa ya kriteria mobil yang sebelum Bapak jual mobilnya harus seperti apa? Tadi udah beberapa diceritakan mengenai yang pasti intinya yang minim PR. Terus tadi Bapak sebut betul, betul, betul. bebas tabrak, bebas banjir. Selain itu apa lagi Pak kira-kira? Mungkin perihal Ya, administrasinya atau dokumen atau apa? kilometernya rendah Pak. Ya, kelengkapan administrasi itu wajib ya Pak, yang ada Oh, PPKB, oke oke. STNK, pajak itu bisa mungkin yang masih hidup gitu. Ya, sekarang kita juga gampang ngecek pajak Pak, bisa di I31 Pak. Oh Ya, iya iya intinya iya. ya kelengkapan administrasi itu sangat perlu ya Pak. Wajib berarti ya tadi ya. Wajib Kayak Pak, wajib Pak. Kan kita juga oke oke. ini Pak,
nggak bisa takut berurusan dengan polisi juga Pak gitu. Oke, berarti Kalau nggak lengkap. kelengkapan yang pasti ya, termasuk di sana ini manual service juga berarti Pak, itu masuk. Buku manual, buku servis gitu Pak. Oke, Bahkan berarti itu kalau yang ya gimana Pak? oke, berarti cuma itu aja Pak, apa mungkin yang lain dari segi apa namanya, baik mesin mungkin atau mungkin kerusakan atau apa gitu. Kalau kerusakan mungkin masuk ke PR tadi ya. Mungkin kalau mesin Pak Ya mungkin bisa bantu mesin atau mungkin di interior apa aja nih yang harus apa namanya sekiranya Bapak tampilan benahi dulu gitu. ya kalau yang interior ya nggak terlalu parah ya Pak. Kan kadang pemilik mobil sebelumnya itu kan kita bisa klasifikasikan juga Pak. Kadang ada yang jorok, ada yang rapi gitu Pak. Dan itu kan kita Hmm. dapatnya juga red ya. Oh Ya iya iya. walaupun harus kita dandanin dulu Pak. Misalnya yang plafonnya atasnya gitu Pak. Terus Mm-mm. jok mobil segala macamnya gitu Pak. Kalau eksterior ya mungkin baret penyok gitu ya normal sih Pak ya. Ya dalam tahap yang wajar sih nggak ngaruh Pak. Tapi kalaupun misalnya dapat yang baret ya dalam atau yang curam ya, ya dulu gitu Oke, kali Pak. siap siap. Pak, saya juga sering dengar ya orang biasanya mungkin hal kecil tapi biasanya sering ditanyain itu AC juga gimana Pak? AC-nya semisal nggak dingin, biasanya minta dibenerin dulu nggak sih atau Oh Bapak iya, ada benerin Pak. dulu? Tergantung Pak. Biasanya kita punya standar sendiri Pak. Itu di kisaran 13 derajat ke bawah ya Pak itu. Kalau masih di bawah 13 itu kita kategorikan masih aman ya Pak. Oh berarti Ya nggak kalaupun di atas dibenerin ya itu Pak? ya nggak Nggak dibenerin diapa-apain Pak lah kalau kalau masih kalau udah ini ya. ambang standar gitu. Ya, Oke tapi berarti kalaupun AC-nya sangat panas ya bisa kita dandanin juga Pak. oh berarti 13 derajat ya Pak kalau di atas itu berarti perlu Di bawah Pak, ya diservis gitu betul. ya. Perlu diservis ininya ini Perlu ya. diservis. Ya, mungkin kita Oke. tambah freon atau nanti kan sama ya kita biasa juga ada tempat AC ya Pak, udah ada rekanan dan mitra juga Pak. Oh iya iya berarti tetap ya kado kalau nggak bisa dibenerin sendiri dioper ya ke ini ke tukang lah ibaratnya ya Pak, Iya ke Pak, tukang karena servis. itu kan PR Pak ya, PR tambahan itu Pak. Tapi Iya iya sebisa mungkin berarti kita meminimalisir jangan yang gitu Pak. intinya berarti yang minim PR gitu ya Pak ya. Biar Iya gampang betul Pak. kepilihnya gitu mobilnya berarti ya. Itu tadi jadi ini selain yang Ya dijabarkan tadi ya, paling tinggi itu minim PR udah kuncinya ya. minim PR Pak. Tahun mobil juga pengaruh Pak. Semakin tua kan Oke. semakin kadang mobil berpengaruh juga Pak. Ya kita di bawah 7 tahun mungkin Pak. Ya kita beli Pak. Oh, oke, oke. Oke, tahun juga ngaruh ya, Pak ya. Baik, Pak, saya izin ke Betul pertanyaan betul. berikutnya ya, Pak ya. Apa namanya, Ya. kalau kondisi nih, Pak, kondisi itu apakah sebegitu besarnya mempengaruhi harga jual? Kira-kira pendapatnya seperti apa, Pak, kalau perihal kondisi itu? Ngaruh banget nggak? Sangat berpengaruh ya Pak, berpengaruh Pak. Kalau misal mobil yang tabrak atau yang bekas banjir itu biasanya lebih jatuh harganya Pak. Nah, dari itu kita Oke. nyarinya yang aman dari tabrak atau banjir Pak. Ya indikasinya bisa kita lihat di misalnya di bawah jok ya Pak ada karat atau enggak gitu Pak. Di bawah rem juga gitu Pak ada karat atau enggak itu. Dan kalau tabrak ya kita harus lihat detailnya Pak. Di hampir di semua bodi kita cek Pak gitu. Dari Oke, kan biasanya ada yang pernah misalnya di apa ya diperbaiki tapi bakal kelihatan Pak kalau bekas tabrak itu. oke, Berpengaruh sekali berarti Pak. ngaruh sekali ya. Berarti intinya mengenai kondisi balik ke PR tadi ya Pak, mungkin di mesin segala macam ya. Kalau terlalu banyak yang sekiranya bakal Ya betul Pak. diperbaiki bisa jadi nggak jadi diambil ya berarti ya. Ya betul Pak. Berarti kalau ini Pak hubungan lah kira-kira apakah mobil yang kondisinya jelek selalu mobil tua atau gimana Pak menurut Bapak? Tidak juga ya Pak. Karena kita Hmm. nggak tahu ya Pak. Kalau di jalanan kan yang memakai apa use cat ini kan sangat apa ya Pak beraneka ragam Pak. Ada mobil yang tahun rendah tapi ternyata karena pemakaian tinggi bisa jadi mobil untuk rental untuk apa ya mobilitas tinggi ya mengakibatkan KM-nya tinggi juga Pak gitu. Mobil lelah lah Oh, oke. istilahnya Pak gitu. Mobil lah berarti Ya meskipun tahun muda belum tentu kondisinya bagus gitu ya. bisa bisa jadi Pak belum tentu bagus. Oke. Berarti Bahkan tahun tua juga sebaliknya Pak bisa Pak ada dibilangin gitu ya. Bisa kita kita ya sebut bahwa mobil tua belum tentu kondisinya jelek. Semisal mungkin ya terawat Pak gitu Pak ya. bisa jadi ya terawat servis uh, kayak aja dalam seminggu
dipakai gitu Pak, bisa ya masih bagus juga Pak gitu. Ya itu makanya kita Oke. perlunya untuk dicek dulu sebelum beli Pak. Oke, oke. Sebelum beli dicek, nanti sebelum dijual dibenahi gitu. Berarti ya, Pak ya. Ini Pak, kalau memang ada ya, Oke. perlu kita benahi walaupun ada PR-nya karena udah ada yang mau beli ya kita jual aja Pak gitu. Hmm, Oke, baik. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Untuk tahun Ya, sendiri nih, ya. tadi Bapak udah sempat nyebut sedikit nih perihal tahun. Nah, tahun sendiri itu Pak, tahun berapa aja sih yang kebanyakan orang cari nih untuk sekarang-sekarang ini gitu? Maksimal di 7 tahun ya Pak. 7-8 tahun masih memungkinkan Pak. Masih banyak yang cari ya. Dari Berarti tahun kalau sekarang Pak, ya dikurang gitu. kalau di atas itu ada ketentuan nggak Pak? Mungkin akan diambil kalau apa gitu? Memungkinkan aja sih Pak. Ya seperti saya bilang tadi Pak, yang tua juga kalau masih bagus ya kita ambil. Misalnya KM-nya masih rendah gitu Pak. Terus terawat gitu Pak, bebas tabrak, bebas Oke, banjir gitu. Itu pasti memungkinkan untuk kita ambil Pak. oke, oke. Berarti Itu, Pak. apa namanya? Selain meski ngomongin tahun tadi ya, berarti tetap ujung-ujungnya balik ke PR tadi berarti Pak ya. Tahun muda belum tentu kondisinya ada Ya, atau PR-nya minim gitu. Begitupun tahun tua juga gitu ya. ya karena user card ya Pak. Beda dengan yang gratis yang baru Pak. Kalau yang Oh baru iya, kan iya. langsung. Balik lagi ya, namanya juga mobil bekas ya Pak ya. Iya, iya, oke. Pak, saya ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Tadi udah tahu nih, kalau sekarang perihal Oke. warna nih Pak. Kan banyak tuh yang bilang, eh, apa, kayaknya warna ini paling cepat kejual nih. Itu kira-kira sepengalaman Bapak yang 5 tahun berkecimpung di, apa namanya, jual beli itu, kira-kira yang mana nih Pak warna yang paling, ya mungkin bisa dibilang selain harganya bagus, yang paling cepat kejual lah, kalau dari pengalaman Bapak. Oh, umum-umum aja sih Pak. Hitam, putih, silver, abu gitu Pak. Kita hindari warna-warna yang mencolok Pak. Seperti kuning itu susah sekali Pak. Hijau susah sekali Pak. Susah Biru itu susah gimana Pak. Pak maksudnya? Susah ngebenerinnya atau susah ngejualnya apa gimana Pak? Atau susah ngecatnya misalnya catnya belang gitu? Uh, Apa gimana? Peminatnya Pak. Segmented itu Pak biasanya. Oh, peminatnya. Ya, Oke, oke Pak, siap, ya, siap, siap. untuk kita jual lagi itu susah Pak. Berarti cenderung ini ya. Kalau nggak ada permintaan kali Pak ya, nggak diambil Ya gitu ya. itu Pak. Repot Ya berarti ya. kadang Biasanya unik berapa juga lama sih Pak? Pak. Kalau Yang dari apa Pak? segi ada gambaran nggak misalnya yang putih itu berapa bulan nih bisa kejual, kalau yang warna lain berapa bulan nih biasanya Pak? Kalau yang MPV 3 baris sih cepat Pak. Paling juga seminggu 2 minggu juga udah keluar Pak. Asal warna yang umum Kalau yang tadi ya? MPV ya, asal warnanya umum hitam putih gitu Pak. Abu ya Oh, masih oke. memungkinkan Pak. Jadi kita Siap, nggak siap. terlalu lama untuk nyimpan di garasi Pak ya. Gitu Oh Pak. iya betul ya Pak ya. Garasi terbatas ya Pak. Oke Pak, Garasi apa terbatas Pak namanya? dan Oke, itu dari warna ya Pak ya. Kalau dari merek sendiri nih, kan pasti Bapak juga ada gambaran nih yang paling mungkin oke menurut ya. Bapak paling sering cuan lah, atau mungkin belum tentu yang sering kejual juga cuan ya. Siapa tahu demi mengejar apa istilahnya quantity ya Pak ya. Bapak kan mungkin mau ngejar jumlah penjualan. Tapi intinya Pak, merek apa nih kalau dari segi merek yang paling top rated lah ibaratnya istilahnya yang tinggi apa percepatan ininya keluarnya lah gitu. Perputarannya ya Ya masih betul, betul. dominan Toyota sih Pak. Si T ini Pak. Toyota ini memang masih cepat Pak. Paling Wah, disusul oke, nanti oke. dengan Honda, Selalu ya. Daihatsu dan lainnya Nissan gitu Pak. Jepang Oke. juga masih Pak. Tapi belakangan Korea juga udah mulai masuk sih Pak. Ya Hyundai gitu, Kia Ah, juga iya, udah iya, betul, mulai betul. Itu berkembang. juga ya. Berarti Korea udah mulai nyusul ya. Selain apa yang disebutin tadi, Toyota, Honda, Daihatsu, terus Nissan, Suzuki gitu Pak ya. Ya Oke, oke. Kalau kalau ini Pak, Europe lebih susah Pak. BMW, Mercedes itu susah sekali Pak. oh Segmented ya gitu. Pak. Tapi Bapak pernah ngejual yang mobil Eropa. Gimana tuh? Berapa lama Pak keluarnya? Apa jadinya dipakai sendiri mungkin? Itu sambil dipakai biasanya Pak. Kadang kita pakai berapa bulan Oke. dulu gitu Pak. Karena Ya itu lama karena ya, dapatnya sambil juga nyari nyari lama. pembelinya ya. Iya. Kira-kira kalau ada mobil yang CBU lagi, Pak, baik Eropa mungkin atau Cina atau apa, Bapak mau ambil lagi atau gimana, Pak? Atau lebih memilih tadi aja, Pak, brand-brand Jepang?
By request aja Pak. Kalau udah ada request kita bantu cari aja Pak. Kalau Oh, untuk nyetok intinya enggak Pak ya. kalau nyetok selain mobil yang Jepang tadi by request dulu gitu ya, sama kayak warna berarti Pak ya. Kita Oke. lebih minimalisir ya Pak. Iya biar Pak, biar nggak lama di garasi ya. Oke Pak, Iya Pak. saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Nah, pertimbangan nih Pak, kira-kira apa saja pertimbangan yang paling besar nih orang atau pelanggan Bapak nih sebelum mereka mutusin beli mobil? Yang paling inilah, boleh ceritain aja lah, nggak apa-apa panjang. Semisal banyak pertimbangannya Pak. Kalau Mungkin dari segi apa dulu Pak? pembeli pasti yang bagus ya Pak kalau pembeli Pak. Ya tinggal ready, tinggal gas aja sih Pak kalau pembeli maunya Pak. Oh iya, Tapi yang kan bagus berarti ya. nggak bisa dipungkiri Pak, kembali lagi Pak ya. Ada Hmm, grade-grade-nya tersendiri lah Pak. Misalnya kita bikin grade Oke. A, B, atau C gitu Pak. Ya grade A itu Hmm, ya bagus Pak, KM-nya rendah gitu Pak. Oke. Bebas tabrak bebas banjir pasti gitu ya Pak gitu. Dan Oke. lengkap lah semua surat-surat kitab-kitabnya Pak gitu. Kelengkapan datanya lengkap Oke. semua gitu. Dan Boleh boleh diurutin apa namanya tadi kan pertimbangan yang paling besar nih apa namanya kayaknya grade juga nanti mungkin akan saya tanyakan Pak masalah grading ya. oh Tapi iya ini iya. lebih ke ini kali ya lebih ke apa namanya gambaran umum nih pertimbangan paling besar misalnya dari apa dulu nih Pak misalnya tadi kondisi bagus misalnya terus misalnya dokumen atau apa gitu atau dan yang lainnya misalnya apa aja nih dari urutannya kira-kira Pak untuk Ya pertama pertimbangan. kelengkapan dokumen ya Pak. Oh, oke. Kelengkapan dokumen, terus kondisi kendaraan masih oke semua gitu Pak. Oke. Artinya tidak terlalu banyak PR gitu Pak. Oke. Dan Itu mhm. ada lagi Pak. Ini yang pembeli atau gimana Pak? Pertanyaannya Saya tadi kurang. apa namanya? Pertimbangan paling besar orang sebelum memutuskan beli mobil. Tadi kita kan udah masuk ke pertanyaan udah berapa ya jadinya? Oh iya iya iya. Udah ke-8 lah. Iya, ya siap. Ya, ya begitu Pak. Ya kelengkapan ya yang utama ya Pak. Kelengkapan surat-surat gitu. Terus Oke. kondisi mobilnya sendiri gitu. Mhm. Itu aja sih. Dan kelengkapan surat-surat. Oke, ada Kalau lagi warna kira-kira Pak? sih yang itu Pak. Kalau ini Pak, saya perihal ini jarak tempuh kah atau mungkin statusnya udah tangan keberapa kan biasanya juga ngaruh ya Pak? Apa enggak juga itu Pak? Oh iya Pak, kalau jarak tempuh ya yang low ya Pak. Ada perkiraan itu kalau kita biasa estimasinya 1 tahun itu 20 Maksimal kalau di ini minimal berapa Pak? kalau Minimal minimal rata-ratanya maksimal 20.000. 20.000. Oke. Minimal ya di bawah itu Pak. Misalnya 10.000 1 tahun gitu Pak. Misalnya mobil ini Oke 5 tahun oke. nih umur mobil Pak. Berarti maksimal di 100 ribuan ya Pak. Ya kalau bisa kita di bawah itu Pak. Mungkin di enam Hmm, puluh ribu, 70.000 km, 70.000 gitu. Oke. Jadi di Berarti bawah. jarak tempuh ya. Kalau ini Pak, kalau apa kepemilikan tadi gimana Pak? Nggak ngaruh ya? Kepemilikan Saya udah pindah ke berapa orang gitu misalnya. Kalau itu, asal tidak progresif dan diblokir aja Pak. oh gitu. Berarti apa namanya? Mau dia tangan pertama, tangan kedua nggak terlalu berpengaruh asalkan tidak terblokir dan nggak kena progresif ya. Oke oke. Soalnya saya sering Betul, dengar betul. Pak, wah ini kok kebanyakan mungkin nggak terlalu berpengaruh signifikan, tapi kalau bisa atau mungkin istilahnya lebih cepat nggak sih Pak, ketika orang tahu itu mobil tangan pertama gitu. Soalnya banyak sekali di iklan yang menulis Pak, di iklan tuh ditulis mobil tangan pertama gitu. Itu biar apa sih gitu? Itu kan sering jadi pertanyaan Pak buat saya yang awam gitu. Biar gampang aja Pak. Biar gampang untuk bayar pajaknya sama untuk balik namanya lebih gampang Pak kalau tangan pertama. Oh oke oke oke, siap Metode siap. untuk melihat tangan pertama itu di faktur Pak. Kalau faktur sesuai dengan STNK, sesuai dengan BPKB, nah itu pertanda tangan pertama. Jadi kadang kalau Bapak Oke. nggak tahu kan, kadang ngaku-ngaku tangan pertama, tapi di fakturnya berbeda, nah itu biasanya udah dibalik nama Pak. Gitu Pak. Oh iya 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 oke oke. Kalau ini Pak Ada apa awal, namanya? Kalau halo Pak, kalau ini Pak ya. kalau part 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 custom misalnya atau part ori itu gimana sebenarnya Pak? Naikin harga jual atau gimana sebenarnya? Tetap ya Pak, sebisa bagaimana
ori tinggi Pak. Kalau untuk used car ya Pak. Mm-mm. Kalau yang modif sih, walaupun kadang orang kan, wah ini harganya sekian juta ya. Sebenarnya kita nggak terlalu peduli Pak. Karena kalau Oh saya dapat gitu. sih ori, bahkan kita tanya juga kalau udah ada pergantian, orinya ada nggak gitu. Oh, oke. Begitu Pak. Berarti Tetap emang yang harus ori yang ori ya. Berarti lumayan betul Pak. panjang sih Pak ya tadi pertimbangan orang-orang ya mungkin karena uang juga yang dikeluarkan nggak sedikit. Kalau saya boleh simpulkan Betul. pertanyaan perihal pertimbangan tadi Pak ya berarti dokumen Pak kelengkapan itu berarti harus ada ya awal-awal tadi ya kelengkapan harus ada semua. Terus apa namanya kepemilikan tadi tidak terlalu berpengaruh ya kan. Tapi Ya, jika dia pemilik pertama mungkin lebih lebih gampang ngejelasin kali Pak ya. siap. Terus perihal jarak tempuh ya, jarak tempuh juga ngaruh ya. Perhitungannya ya kisaran 10.000 sampai 20.000 ya, normalnya per tahun gitu Pak ya. Ya, Kalau dari segi fisik dan kondisi mobil mungkin balik ke awal tadi kali ya Pak, PR ya. Semakin minim mungkin semakin gampang kejualnya. Sama tadi Bapak di akhir-akhir apa namanya part ya, part yang custom atau variasi. ya, sebisa mungkin ori. Sebisa mungkin harus ori. Oke, berarti kalau misalnya peleknya apa namanya harganya mahal misalnya Pak, itu nggak bisa juga ya? Eh, kan yang Harus kalau tetap ada mobil kan orinya kalau kalau nggak ada ya bisa. nggak apa-apa juga. Oke, Ya tapi nggak kalau bisa misalnya apa misalnya harganya mahal, apa bisa naikin harga jual apa enggak Pak? eh, dibilang bisa, dibilang enggak Pak. Karena nanti kan kita Tapi lihat apa pengalaman Bapak yang gimana biasanya? Kalau misalnya nih biasanya ya sih. biasanya nggak ini ya apa namanya nggak begitu berpengaruh karena biasanya kan kalau kalau Bapak punya mobil apa? Kalau Bapak ngejual nih, ternyata Bapak beli dari pemilik sebelumnya itu nggak ada orinya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak Terus apa-apa Pak. biasanya Bapak usahakan carikan atau nggak usah biasanya Pak? Atau jual apa gelondongan? Gelondongan apa Ya istilahnya Pak? Jual apa adanya kali ya? jual langsung aja apa adanya. Hmm. Nah, kalau pembeli yang saya Pak, kalau pembelinya mau dengan kondisi gitu, ya saya jual aja. Tapi kalau enggak ya saya usahakan untuk cari yang orinya Pak. Oh, tetap diusahakan Kan cari ya gini Pak. Pak, kan itu custom itu kan pilihan Pak. Menurut saya Hmm. bagus, kan belum tentu bagus menurut Bapak. Oh iya, kalau Kan iya kalau betul betul. Nanti yang mau beli ya, belum tentu menurut dia bagus ya. iya, kalau standar ori kan udah standar Pak itu Pak. Jadi udah Oke, sesuai lah gitu. kalau standar mungkin secara umum orang bisa nerima lah ya Pak ya karena setelan Iya, pabrik gitu. betul Pak. Oke Pak, siap-siap Pak. Saya izin ke pertanyaan berikutnya kalau begitu. Nah ini balik ke dokumen Pak. Nah tadi sering nyebut dokumen itu penting, dokumen penting nih Pak. Kalau dokumen atau administrasi, kira-kira apa aja sih Pak isi-isinya gitu yang harus dimiliki kendaraan pada umumnya lah mungkin atau mungkin yang Bapak jual. Kira-kira dari apa dulu nih Pak? Mungkin dari dokumen apa gitu. Enggak, silakan. Ya, Eh, yang penting lengkap ya Pak, STNK, pajak gitu Pak, BPKB, faktur, form A kalau mobilnya CBU gitu Pak. Terus buku manual, buku servis gitu Pak. Oke, Mungkin itu aja sih Pak untuk yang paling penting. ininya. Form Ya, A tadi Pak nyebut untuk CBU ya kalau apa non CBU gitu Pak? Form A juga? faktur Pak. Nggak ada Pak, faktur sudah cukup Pak. Oke, apa namanya faktur. Terus biasanya ada apa juga Pak selain faktur? Buku manual, buku servis Pak. Kalau untuk Oke, buku kelengkapan. manual, buku servis. Berarti Ya. ini Pak, tadi ngomongin si BU ya Pak ya. Mhm. Oke, bentar.